Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Aldila dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Masih ingatkah kalian dengan teks prosedur? Yuk kita ingat-ingat lagi teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang untuk memahami bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, ini adalah struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, lalu yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Tujuan. Bagian ini menjelaskan tujuan dari prosedur tersebut. Pada bagian ini, pembaca diberi gambaran tentang apa yang akan dicapai setelah mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Bisa dikatakan bahwa tujuan merupakan bagian pendahuluan dalam teks prosedur. Selanjutnya adalah bagian alat dan bahan. Bagian ini mencantumkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Daftar ini harus jelas dan lengkap agar pembaca dapat mempersiapkan semuanya sebelum memulai prosedur. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Bagian ini merupakan inti dari teks prosedur yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan. Setiap langkah harus ditulis dengan jelas dan terperinci agar mudah dipahami dan diikuti oleh pembaca. Yang terakhir adalah penutup. Pada bagian penutup biasanya diberikan tips tambahan, peringatan, atau hasil akhir yang diharapkan setelah prosedur selesai. Ini bisa berupa saran penyajian atau langkah lanjutan jika diperlukan. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah contoh dari teks prosedur, yaitu prosedur cara membuat channel YouTube. Di sini ada judul, tujuan, dan langkah-langkah. Kenapa kok nggak ada alat dan bahannya? Ya, karena membuat channel YouTube itu adalah langkah melakukan sesuatu, sehingga tidak perlu ada alat dan bahan yang dicantumkan. Sehingga tidak lengkap, tidak apa-apa, yang penting ada judul, tujuan, dan langkah-langkah. Berbeda dengan contoh yang kedua, yakni cara membuat omelet telur. Karena ini adalah untuk membuat sesuatu yang ada bahannya, maka struktur yang tercantum adalah judul, tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Terima kasih saya sampaikan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.